Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Toksikologi Lingkungan, Bapak Haji Saifuddin Rohmatullah MSI. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai penilaian risiko pada manusia. Adapun untuk anggota kelompoknya, ada Aisyah Nurhalizah, ada saya sendiri, Febriadi Pratama, ada Indi Rahma Hidayat, Rena Khairunisa, dan Rifki Ridwan Septianto. Adapun untuk pembahasan pada pembahasan kali ini ada faktor penentu risiko toksisitas, kaidah penilaian paparan, penilaian risiko toksikan pada lingkungan, perhitungan paparan toksikan pada manusia, dan yang terakhir ada kesimpulan. Langsung saja ke materi yang pertama, ada faktor penentu risiko toksisitas. Di mana terbagi menjadi 3 fase toksik. Yang pertama ada fase eksposisi, fase toksokinetika, dan fase toksodinamika. Yang pertama ada penentu risiko pada fase eksposisi. Yang menentukan dari fase eksposisi ini, yang pertama ada dosis, di mana dosis ini menurut Ernest Mutzler dalam bukunya Dinamika Obat, disebutkan bahwa semua zat adalah racun dan tidak ada zat yang bukan racun. Hanya dosislah yang membuat suatu zat bukan racun. Hal ini berarti zat yang potensial belum tentu menyebabkan keracunan. Setiap individu dapat dideteksi sejumlah tertentu zat seperti DDT dan timbal. Namun, jika dosis yang ada masih berada di bawah konsentrasi sebagai zat toksik, maka tidak akan menimbulkan reaksi keracunan. Yang kedua ada keadaan dan kebersihan tempat kerja dan perorangan. Hal yang penting untuk dilakukan yaitu menyimpan zat berbahaya secara terpisah dengan benar dan aman. Hal ini juga berlaku untuk zat kimia yang digunakan dalam rumah tangga seperti deterjen, pelarut kosmetika, dan obat. Harus disimpan dengan baik dan aman, jauh dari jangkauan anak-anak. Hal ini bertujuan untuk menghindari keracunan akibat keteledoran dalam menyimpan zat kimia yang sering terjadi pada anak balita. Selain itu, keberadaan tempat kerja juga mempengaruhi eksposisi racun, di antaranya keberadaan ventilasi dan filter pada alat yang menghasilkan debu. Kedua hal tersebut sangat penting karena apabila suatu ruangan tertutup rapat, artinya tidak ada sirkulasi udara atau pergantian udara yang baik. Sehingga apabila ruangan terpapar oleh zat beracun, maka semakin lama konsentrasinya akan semakin besar karena terperangkap dalam ruangan tersebut. Sedangkan apabila manusia menghirup debu yang terus-menerus, maka dapat menyebabkan berbagai hal, antara lain alergi atau infeksi saluran pernafasan. Yang ketiga ada keadaan fungsi organ yang kontak. Keadaan fungsi organ yang kontak dengan zat toksik akan mempengaruhi eksposisi zat tersebut. Contohnya pada kulit. Absorpsi melalui kulit dipengaruhi oleh kandungan kelembapan, peredaran darah kulit, dan keadaan setiap lapisan kulit. Apabila lapisan permukaan kulit rusak, maka fungsi kulit sebagai barrier terhadap zat-zat yang masuk ke tubuh menjadi berkurang. Contoh, misalkan apabila paru-paru telah terkena arsen, maka dapat terjadi iritasi lokal pada organ tersebut. Apabila eksposisi tersebut terjadi lebih lama, maka dapat menyebabkan kanker paru-paru. Yang selanjutnya ada penentu risiko pada fase toksokinetika akan dipaparkan oleh saudara Rifki. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk yang selanjutnya itu ada faktor penentu risiko pada fase toksokinetika. Itu kurang lebih sama ya, ada 3, namun sebenarnya ini ada 4. Yang pertama itu ada sifat keasaman suatu zat. Nah, dalam anggota tubuh kita seperti yang kita ketahui ada yang rentan terhadap suatu asam atau suatu zat basa. Di antaranya yaitu kornea, mata, dan juga kulit. Asam dan basa dengan mudah menembus kornea dan dapat merusak baik yang skala kecil maupun skala besar. Zat asam dapat membakar kornea mata karena rendahnya pH. Namun kerja dari zat basa ini biasanya lebih lambat daripada zat asam. Kemudian yang kedua itu ada keadaan fungsi organ yang berperan pada ekskresi dan detoksifikasi. Seperti yang kita tahu, organ yang berperan penting dalam sistem ekskresi adalah hati dan ginjal. Pada organ hati, zat yang xenobiotik
didetoksifikasi dan dimetabolisme membentuk produk yang mudah diekskresi di ginjal. Nah, pada ginjal akan diekskresi bersama dengan urin. Apabila hati atau ginjal menderita kerusakan, maka akan terjadi perlambatan detoksifikasi. Nah, kerusakan ini biasanya apabila kita terpapar oleh zat toksik itu akan menyebabkan hal yang lebih berbahaya lagi. Kemudian yang ketiga itu ada eksposisi sebelumnya. Nah, eksposisi dari zat yang sebelumnya apabila terjadi, misalkan seperti yang sudah dijelaskan tadi arsen, timbal atau insektisida dan terjadi akumulasi zat tersebut dalam tubuh, maka resiko terjadi toksisitas pada kontak berikutnya akan lebih besar lagi. Nah, yang terakhir itu ada faktor genetik dan keturunan. Perbedaan genetik dan keturunan dapat menjadi hal yang mempengaruhi proses dalam tubuh, misalnya metabolisme isoniazid pada obat anti tuberkulosis pada orang Jepang dan Eskimo. Nah, ini berbeda dengan orang Eropa Timur dan juga orang Mesir, yang dikarenakan proses N-asetilasi pada orang Jepang dan orang Eskimo, isoniazid ini masa kerjanya lebih pendek, akan lebih cepat. Nah, sementara pada orang Mesir dan juga orang Timur itu akan lebih lambat. Oleh karena itu, tidak semua individu memiliki respon yang sama terhadap sesuatu. Boleh di next. Nah, untuk selanjutnya itu ada faktor penentu resiko pada fase toksodinamika. Nah, yang pertama itu ada perbedaan kepekaan seseorang. Di antaranya itu ada umur atau usia, kemudian jenis kelamin, kehamilan, dan faktor lain. Nah, pada faktor umur ini, contoh, tetrasiklin yang diberikan kepada anak 1 tahun dapat menyebabkan warna gigi menjadi coklat, tapi tidak demikian dengan orang atau manusia yang di atas usia 1 tahun. Kemudian yang berikutnya itu jenis kelamin. Nikotin seperti pada rokok dimetabolisis secara berbeda antara laki-laki dan perempuan. Kemudian kehamilan. Penggunaan zat pada masa kehamilan di mana terjadi perkembangan janin pada kandungan dapat mempengaruhi dari kondisi perkembangan organ yang terbentuk. Kemudian yang terakhir itu ada faktor lain seperti kekurangan gizi makanan, penggunaan obat-obatan, reaksi sensitivitas atau alergi, dan kesehatan yang menyeluruh. Kemudian yang kedua itu ada faktor genetika dan keturunan juga. Nah, perbedaan individu perbedaan karena faktor genetika ini karena dalam individu setiap metabolisme tadi sudah disebutkan ya berbeda-beda. Contohnya pada metabolisme isoniazid tadi yang sudah dijelaskan. Kemudian yang ketiga itu ada eksposisi sebelumnya. Nah, seperti yang telah disebutkan bahwa seseorang yang mengalami eksposisi berulang dan menyebabkan akumulasi akan semakin bertambah dalam tubuh dan menyebabkan resiko yang lebih besar lagi terjadi padanya seperti nikotin pada orang yang merokok atau sebagai perokok aktif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rifki. Selanjutnya ada materi mengenai kaidah penilaian paparan yang akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian nilai paparan. Nah, untuk pengertian penilaian paparan itu sendiri, yang merupakan exposure assessment, itu merupakan tahap dari suatu penilaian risiko lingkungan. Nah, di mana pada validitas kuantitatif dan penilaian risiko itu tergantung pada penilaian paparan dan penilaian toksisitas. Nah, penilaian paparan yang dioptimalkan itu didasarkan pada relevansi dan perhitungan konsentrasi bahan di lingkungan, serta mempertimbangkan berbagai aspek paparan seperti rute paparan. Nah, adapun itu salah satu model retrospective exposure assessment itu
adalah model sederhana, yaitu asumsi bahwa pemaparan langsung berhubungan dengan konsentrasi di tempat. Nah, contohnya itu perhitungan konsentrasi bahan di udara pusat kota yang berhubungan dengan pemaparan inhalasi. Boleh next. Nah, model lain yang digunakan itu ada juga National Exposure Model, di mana yang digunakan oleh EPA untuk menentukan standar kualitas udara di Amerika Serikat. Nah, model ini tuh mempertimbangkan interaksi antar agen polutan dengan tubuh manusia melalui berbagai jalur paparan seperti kulit, saluran pernapasan, dan saluran pencernaan. Nah, hal yang penting yang di dalam penilaian paparan ini pada manusia itu yang pertama itu adalah metode, yang kedua adalah perhitungan, yang ketiga itu adalah model. Boleh next. Nah, selanjutnya itu ada dasar-dasar penilaian resiko. Nah, dalam The National Academy of Science USA itu tuh menyebutkan bahwa penilaian resiko itu terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama itu ada identifikasi macam bahaya, di mana ini tuh suatu proses untuk menentukan bahan kimia yang berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Jika dari data efek bahan kimia terhadap manusia sulit didapat, maka dipakai data dari hasil percobaan binatang. Nah, kedua itu ada penilaian dosis respon, di mana penilaian itu suatu proses untuk menentukan hubungan antara dosis suatu agen dengan efek terhadap kesehatan. Pada analisis ini termasuk metode ekstrapolasi data dari binatang ke manusia. Nah, untuk yang ketiga itu ada penilaian paparan, di mana itu jumlah populasi yang terpapar serta lamanya agen tersebut bekerja gitu, dihitung penilaiannya gitu. Nah, untuk yang keempat itu sifat dari resiko, di mana merupakan gabungan dari ketiga tahap di atas yang menghasilkan perkiraan adanya masalah kesehatan masyarakat. Boleh, next. Nah, untuk penilaian paparannya sendiri, itu sebenarnya ada beberapa banyak tahapannya, tetapi diringkas menjadi yang pertama itu adalah mengumpulkan informasi toksisitas secara kualitatif dan kuantitatif untuk bahan evaluasi. Nah, untuk yang kedua itu mengidentifikasi periode paparan untuk menilai toksisitas. Nah, untuk yang ketiga itu menghitung nilai toksisitas untuk efek non karsinogenik. Nah, yang keempat itu menghitung nilai toksisitas untuk efek karsinogenik. Nah, untuk yang kelima itu ringkasan informasi toksisitas. Oke, boleh di next. Boleh di next. Nah, untuk penilaian paparannya itu, karakteristik resiko adalah merupakan ringkasan dari hasil dari penilaian paparan dan toksisitas yang bersifat kualitatif dan kuantitatif pada suatu karakteristik dasar dari resiko lingkungan. Adapun karakteristiknya itu untuk tinjauan kembali hasil pengeluaran dan toksisitas analisis paparan. Nah, kemudian mengkuantifikasi resiko dari bahan kimia tertentu. Yang ketiga itu mengkuantifikasi resiko dari bahan kimia gabungan. Nah, yang keempat itu membandingkan resiko saat perjalanan paparan. Nah, yang kelima itu menentukan dan mempresentasekan ketidaktentuan. Dan yang terakhir itu mempertimbangkan lokasi spesifik dari studi pada manusia. Oke, boleh next. Nah, untuk tempat melakukan aktivitasnya itu, manfaat lingkungan yang lain adalah tempat melakukan aktivitas. Misalnya manusia melakukan aktivitas seperti pergi masak, bekerja, dan harus bersosialisasi dengan sesama karena manusia adalah makhluk sosial. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya kembalikan lagi kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Aisyah Nurhalizah yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya ada penilaian risiko toksikan pada lingkungan akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk materi selanjutnya mengenai penilaian resiko toksikan pada lingkungan. Pentingnya penilaian resiko lingkungan berhubungan dengan paparan bahan toksik pada manusia, yaitu semakin sangat tinggi, tingkat resiko pada lingkungan juga akan mengakibatkan tingginya resiko paparan bahan kimia atau toksik pada manusia. Di sini tuh ada dua metode perkiraan ya, ada perkiraan langsung dan perkiraan tidak langsung. Besarnya suatu resiko merupakan fungsi dari besaran kementakan dengan konsekuensi tertentu. Hal ini dapat ditunjukkan dengan rumus. Untuk perkiraan tidak langsung ini rumusnya R sama dengan F dalam kurung P dikali K, di mana R sama dengan resiko, P probabilitas, K konsekuensi, F faktor. Perkiraan tidak langsung ini mengacu pada proses atau metode yang digunakan untuk memperkirakan atau menghitung suatu nilai, data, atau hasil secara langsung berdasarkan informasi yang tersedia atau data yang relevan. Dalam peristiwa yang berhubungan dengan kesehatan lingkungan, probabilitas atau kementakan untuk terjadinya kematian lebih kecil daripada kementakan timbulnya penyakit yang kronis. Sebagai contoh kasus adalah kecelakaan pembangkit tenaga listrik nuklir. Pada kecelakaan tersebut, yang dilaporkan langsung meninggal dunia adalah 32 orang, sedangkan yang menghadapi resiko kematian di kemudian hari akibat kanker diperkirakan sebesar 25.000 orang. Peristiwa lain adalah di Pobal atau India, di mana yang meninggal langsung sekitar 2.000 orang, sedangkan yang mempunyai resiko untuk menderita penyakit kronis sebanyak 10.000. Nah, harga P atau kementak ini dapat dihitung jika tersedia data statistik yang cukup. Faktor yang dipengaruhi pada analisis suatu resiko lingkungan adalah mengidentifikasi resiko yang penting. Lalu yang kedua, perkiraan tidak langsung. Perkiraan tidak langsung adalah perkiraan resiko dihitung secara tidak langsung karena kasus yang jarang terjadi, tidak cukup ketersediaan data statistik untuk melakukan perhitungan langsung, dan biasanya dihitung berdasarkan pengalaman terjadinya kasus seperti kecelakaan dengan tingkat konsekuensi tertentu pada industri. Adapun contoh dari perkiraan tidak langsung yaitu seorang pekerja dengan berat badan 60 kg terpapar oleh bahan karsinogen. Paparan terjadi selama 5 hari per minggu, 50 minggu per tahun, dan pemaparan terjadi selama 20 tahun. Pekerja diasumsikan menghisap bahan beracun selama 2 jam setiap harinya sebanyak 1,5 meter kubik per jam dan 6 jam per hari sebanyak 1 meter kubik per jam. Nah, faktor potensi dari bahan beracun atau karsinogen adalah 0,02 mg per kilogram per hari. Faktor absorpsi perkiraannya 80%, rata-rata bahan beracun di udara sekitar 0,05 mg per meter kubik. Dari data tersebut di atas dapat dihitung besaran risiko terkena kanker sebagai berikut. Total udara yang dihisap atau daily mistake intense rate 1,5 meter kubik per jam dikali 2 jam ditambah 1 meter kubik per jam dikali 6 jam sama dengan 9 meter kubik per jam. Total dosisnya sama dengan 9 meter kubik per jam dikali 5 meter kubik per jam dikali 50 meter kubik per jam dikali 20 tahun dikali 0,05 mg per meter kubik dikali 0,8 sama dengan 1.800 mg per 20 tahun. Nah, langsung ke perhitungan selanjutnya 60 kg dikali 70 tahun dikali 365 hari per tahun. Nah, resiko menderita kankernya adalah 0,00117 mg per kilogram dibagi hari dikali 0,02 mg per kilogram per hari sama dengan 2,3 dikali 105 atau 23 kemungkinan di dalam 1 juta. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, dikembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rena yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya, perhitungan paparan toksikan pada manusia akan dipaparkan oleh rekan saya Indi. Kepadanya
Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai perhitungan paparan bahan kimia pada manusia menggunakan TLV atau threshold limit values, di mana TLV ini adalah besaran konsentrasi suatu bahan kimia di udara yang diizinkan memaparkan manusia secara terus-menerus tanpa menyebabkan efek samping yang merugikan bagi tubuh. TLV tidak bisa digunakan untuk mengukur tingkat polusi udara, relative index of toxicity, dan memperkirakan bahaya keracunan dari paparan secara terus-menerus tanpa adanya jeda. Nah, boleh di next. Kemudian ada tipe-tipe dari TLV. Yang pertama itu ada TLV TWA, yaitu Threshold Limit Values times Weight Average, di mana besarnya konsentrasi suatu bahan kimia di udara yang diizinkan memaparkan manusia secara terus-menerus selama 8 jam setiap hari, 40 jam dalam seminggu, tanpa menyebabkan efek samping yang merugikan bagi tubuh. Kemudian yang kedua itu ada TLV still atau Threshold Limit Value Short Term Exposure Limit, di mana besarnya konsentrasi yang diizinkan dari suatu bahan kimia memaparkan pekerja secara terus-menerus dalam waktu yang singkat, yaitu kurang lebih selama 15 menit tanpa menyebabkan suatu cedera, iritasi berat, efek kronis terhadap jaringan lunak, efek membius. Diperoleh tidak lebih dari 4 kali pemaparan dengan sedikit istirahat 60 menit di setiap periode pemaparan. Yang ketiga itu ada TLV-C, yaitu Threshold Limit Value Ceiling, di mana batas maksimum konsentrasi yang tidak boleh dilanggar dan seketika itu juga harus diambil tindakannya. Boleh di next. Kemudian untuk satuan TLV sendiri yaitu menggunakan satuan ppm, yaitu part per million by volume, di mana metode yang digunakan untuk menentukan tingkat pemaparan suatu bahan kimia terhadap kerja yaitu dengan cara melakukan mentoring terhadap konsentrasi racun yang ada di udara selama pekerja itu berlangsung, di mana hasil data mentoring itu dapat dihitung menggunakan TWA dengan rumus di mana TW itu sebagai shift pekerja, kemudian CT itu merupakan konsentrasi bahan kimia di udara. Integral ini melalui pembagian 8 jam merupakan kondisi jam kerja seseorang dalam waktu shift. Apabila pekerja terpapar 12 jam dan dihitung dengan menggunakan rumus TLV TWA, maka melampaui karena rumus ini digunakan untuk 8 jam kerja per satu shift. Kemudian selanjutnya yaitu mentoring merupakan kegiatan yang tidak biasa karena perlu ada fasilitas dan peralatan yang mencukupi. Untuk melakukan kegiatan ini, yang sering digunakan untuk memperoleh sampel adalah dengan melakukan pengukuran dengan memiliki beberapa waktu paling tepat untuk melakukan pengukuran. Apabila kita mengasumsikan konsentrasi CT adalah tetap atau rata-rata dalam suatu periode pengukuran TI, maka TWA bisa dihitung dengan rumus tersebut, di mana seluruh sistem mentoring mempunyai kekurangan karena pekerja keluar dan masuk tempat kerja, dan yang kedua konsentrasi racun memiliki variasi di tempat yang berbeda-beda. Kemudian selanjutnya itu ada apabila bahan kimia yang terdapat di tempat kerja lebih dari satu, salah satu prosedur untuk memperkirakan efek dari racun, kecuali ada informasi lain yang berbeda, yaitu dengan kombinasi TLV dan TWA yang berbeda dari paparan beberapa bahan beracun, di mana N itu adalah jumlah total bahan beracun, CI merupakan konsentrasi bahan kimia dengan memperhatikan bahan kimia lain. Kemudian I yaitu TLV, TWA dari bahan kimia jenis I. Boleh selanjutnya. Nah, kemudian untuk hasil perhitungan rumus lebih dari satu,
waktu itu pekerja terpapar berlebihan, perhitungannya yaitu menggunakan TLV TWA campuran yang diperoleh dari rumus berikut. Di mana hasil perhitungan konsentrasi dari campuran berbagai bahan beracun melebihi kuantitas, maka pekerja di saat itu terpapar secara berlebihan. Untuk campuran bahan kimia dengan efek yang berbeda, seperti uap asam yang bercampur dengan asam, TLV yang tidak bisa dihitung. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Indi. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan, di mana zat toksik merupakan zat yang dapat menimbulkan kerja yang merusak tubuh, berbahaya bagi kesehatan. Ada beberapa faktor yang menentukan suatu zat beracun atau tidak. Faktor-faktor tersebut akan dibahas dalam 3 fase toksik, yaitu fase eksposisi, fase toksokinetika, dan fase toksodinamika. Penilaian paparan merupakan bagian penting dari proses penilaian risiko lingkungan. Dasar-dasar penilaian risiko berdasarkan panduan penilaian risiko Superfund volume 1 dari EPA mencakup 4 unsur utama: koleksi data dan evaluasi, penilaian pemaparan, penilaian toksisitas, dan karakteristik risiko. Pada penilaian paparan meliputi cara estimasi dari potensi, frekuensi deviasi, dan pekerjaan suatu paparan polutan pada manusia. Pentingnya penilaian risiko lingkungan berhubungan dengan paparan bahan toksik pada manusia, yaitu semakin tinggi tingkat risiko pada lingkungan, juga akan mengakibatkan tingginya